Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang sedang viral nih di kalangan anak muda. Semoga apa yang kita perbincangkan kita bisa petik manfaatnya. Apa nih Feb yang mau kita bicarakan? Mungkin kayaknya semuanya juga udah tahu ya Pak tentang Saya nggak sebuah tahu. ajang. Ya Bapak kan tadi kan Bapak ngomong viral di antara anak muda. Kebetulan Bapak anak tua kayaknya ya. Ya makanya saya nggak tahu Iya kan. makanya sesuai generasi lah Iyalah, biasanya ya. kan kamu masih muda Feb. Iya, Di sudah bawah main. umur kan. Jangan dong. Ayo lanjut. Jadi ada ajang bukan pencarian bakat, lebih karena pencarian siapa yang paling pintar di antara anak-anak Indonesia. Jadi dikumpulin anak-anak Indonesia dari berbagai kampus di luar negeri maupun dalam negeri. Kayak misalkan KAIS, NUS, kalau ada Oxford juga, ada UI juga, ada UGM, ada ITB gitu-gitu, ada banyak gitu kan. Dan dicari siapa yang paling pintar. Tapi di sana di paling pintarnya ini gak cuma dalam bidang MTK doang, ada logikanya, ada logika berpikir, ada menghafal dan kawan-kawannya gitu. Tapi di kalangan netizen ini ada pro kontra nih Pak. Ada yang pro yang kayak, ih ini tuh penting banget loh, gini kawan-kawannya. Tapi ada juga yang kontra yang ngomong kayak, itu tuh nggak akan digunain di dunia kerja. Ataupun kayak, kayak gini tuh jadi kayak pemerataan. Dia nggak pemerataan, jadi jatuhnya kayak pilih-pilih. Jadi bisa kayak, ini si ini pinter, si ini mah nggak pinter. Jadi sekarang kayak bahasanya kayak orang jadi mikirnya kayak oh yang pinter tuh yang bisa MTK lagi bahasanya gitu. Nah, menurut Bapak gimana dengan adanya acara ini gitu ya? Bapak lebih ke arah si pro-nya atau lebih ke arah si kontranya? Sudah pasti yang kontranya. Kenapa emang? Ya emang nggak kepake di dunia kerja. Tapi kan sudah logika berpikir juga Pak. Ya sekarang kan netizen juga sudah cerdas dong. Ketika dia melihat gitu bahwa acara ini itu hanya sekedar ya gimmick untuk mencari sensasi. Jadi kalau misalnya nggak ada tujuannya ke masa depan, ya buat apa kita adakan acara yang model kayak gini? Ini yang kadang kita ketika bikin suatu acara, itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan bangsa ini gitu. Hanya sekedar mencari sensasi, sesuatu yang viral. Kalau seperti itu terus cara kita dalam berkomunikasi massa gitu ya, ini yang kadang membuat masyarakat itu sulit gitu untuk mengetahui potensi diri sejati mereka itu apa. Karena kan acara seperti ini sebenarnya jadi momentum gitu buat generasi muda bangsa ini agar mereka bisa memikirkan masa depannya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick gitu. Nah jadi itu kalau buat saya sih kepada yang kontranya. Tapi kan ada beberapa anak mungkin yang lagi males belajar atau gimana ngelihat itu kayak mungkin pada kenal juga kali nama-namanya, mungkin kayak ada Sandy, ada Maxwell, ada Safiera gitu-gitu. Yang biasanya mereka jadi contoh anak bangsa yang keluar negeri untuk menganyom ilmu lah bahasanya gitu kan. Nah, itu kan berarti jadi ada contoh gitu dari mereka supaya anak-anak kita ini bisa kayak mereka juga, maksudnya, oh bisa loh anak Indonesia bersaing dengan anak-anak luar gitu. Bukan itu jadi contoh yang baik ya? Kalau masih sama-sama anak Indonesia lagi di luar negeri, itu bukan suatu contoh malahan. Kecuali kita beradu dengan orang-orang dari bangsa lain gitu. Nah itu baru ada istilahnya penyemangat gitu, bahwa kita ini nggak kalah dengan bangsa lain. Tetapi kok masih sama-sama orang Indonesia, beda cuman kampusnya doang, yang satu dalam negeri, yang satu di luar negeri. Apa ininya gitu? Istilah tujuannya. Karena kalau kita ingin memotivasi bangsa ini, kita jangan mau kalah nih sama bangsa luar. Itu boleh banget. Jadi kalau kita ketemu bule gitu, kita jangan kayak ketemu makhluk dari planet lain. Kita harus pede, kita berani speak up. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Tetapi kalau masih orang-orang Indonesia lagi, apa faktor motivasinya, Feb? Itu maksud saya. Tapi berapa ada yang kayak bilang kayak yang di pihak pro-nya ya Pak ya, mungkin lebih karena kayak pihak pro-nya ngomong kayak, ya acara kayak gini bagus dong, berarti kita bisa belajar banyak hal dari mereka.
mungkin kayak tata cara mereka ngitungnya, misalnya kayak dikasih kartu gitu kan, kartu ABCD, AB tambah CD jadinya berapa gitu. Jadi huruf juga tapi mereka bisa tahu angkanya berapa gitu. Jadi kayak orang kayak ini berarti bisa dong ya kita belajar kayak ginian. Jadi pengen ngulik gitu jatuhnya, jadi pengen ngulik ini soalnya gimana sih cara Soalnya kadang yang pro itu belum tentu loh netizen sesungguhnya. Siapa tahu buzzer. Karena kan kadang di Indonesia, negeri yang kita cintai bersama ini, sulit gitu. Kita menemukan mana yang the real netizen, mana yang sekedar jadi buzzer gitu. Orang-orang suruhan yang untuk meramaikan. Ini kan nggak jelas. Karena saya lihat tujuan acara ini itu hanya sekedar gimmick marketing. Jadi nggak ada hal lain gitu yang saya lihat ada manfaatnya. Nah, jadi di sini kamu jangan cepat terpukau, cepat langsung kena hal yang viral, kalau kamu sendiri nggak tahu manfaatnya apa. Karena benar netizen yang kontra itu, kalau ini nggak ada tujuannya untuk masa depan, ini nggak akan kepake juga di dunia kerja. Jadi buat apa kita menjadikan hal ini suatu program pendidikan gitu. Ini kan tujuannya sebenarnya mulia ya, untuk menginspirasi banyak orang gitu, apalagi generasi muda. Ayo kita lebih giat lagi belajar misalnya, untuk menjemput masa depan kita. Tetapi kalau event ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan masa depan kita, ya buat apa? Kita ikut ya terbawa hal yang istilahnya gimmick marketing ini gitu. Nah itu Feb. Tapi kalau gimmick marketing sekalipun, ini kan Clash of Champion ini ada kayaknya ya Pak ya, mengikuti acara sebelumnya. Ada acaranya di Korea namanya University War. Itu ada berapa anak-anak dari kampus-kampus juga, di satu juga, anak-anak Korea, di satu juga dicari yang paling pintar gitu. Dari kampus-kampus itu gitu kan. Nah, berarti bisa hanya gimmick ya Pak ya. Mereka yang ngikutin University War gimmicknya dari mana? Gini, kita jangan selalu gampang mudah untuk meniru sesuatu yang kesannya sedang viral ya. Apalagi ini buatan dari orang-orang di luar negeri, terus kita sangka itu baik. Karena belum tentu juga loh sesuatu yang dibuat di luar negeri itu baik buat kita adopsi. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Jangan kita tuh gampang ikut-ikutan gitu. Jangan kita ini gampang termakan sesuatu hal yang nggak ada gunanya karena kita belum pikirkan gitu secara matang. Ya ini juga kayak podcast Beyond Education. Tujuan kita kan bikin podcast ini untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat, biar masyarakat tuh pada cerdas gitu. Nggak gampang termakan gimmick marketing, nggak gampang termakan sesuatu yang sedang viral, apalagi itu kecenderungan hoax gitu kan. Nah, ini tujuan kita. Nah, masalahnya model podcast kayak Beyond Education ini yang tujuannya mengedukasi masyarakat, kadang kurang digemari. Karena apa? Karena nggak ada sesuatu yang gimmicknya gitu. Kita ngomong ya apa adanya gitu. Kalau kita bilang kita nggak suka, ya kita nggak suka. Kalau suka, kita bilang suka. Jadi kita straight to the point. Bukan kita hanya mencari sesuatu yang viral saja. Bahkan ketika kita membicarakan sesuatu yang viral, kita cari nih sisi edukasinya mana nih. Yang bisa kita sharing buat masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, terbukti kan waktu kita sedang ngebahas Putri Aryani ya, dia membawa nama bangsa ini gitu ya ke tingkat internasional, itu yang nonton luar biasa tuh. Dalam hitungan 1 bulan 17.000 viewers. Itu yang saya ingin perbanyak konten-konten seperti itu. Agar apa? Agar banyak masyarakat yang tergerak. Oh ternyata orang Indonesia bisa loh berkompetisi dengan orang-orang dari bangsa luar gitu. Itu Putri Aryani itu baru keren buat saya. Dia nggak jago kandang,
Dia malah menjemput bola gitu ke luar negeri untuk berkompetisi dengan sesuatu yang dia sebelumnya itu belum mengenal gitu. Situasi dan kondisi yang ada di sana itu keren. Itu jadi membangkitkan semangat anak muda gitu untuk mau melakukan hal yang serupa, bukan hanya di bidang tarik suara ya atau menjadi penyanyi ya, bisa di bidang-bidang yang lain. Biar bangsa luar melihat nih negeri kita ini bukan hanya sekedar ya sukanya bikin sesuatu yang viral yang nggak ada tujuannya aja, tetapi bisa kok kita melahirkan orang-orang yang melahirkan prestasi gitu, seperti Putri Aryani. Nah itu kalau hal-hal yang seperti itu saya setuju, itu saya dukung. Ya kayak American Got Talent itu bagus menurut saya. Bukan hanya satu talent saja yang diuji gitu, bukan hanya tarik suara, tapi talent-talent yang lain. Nah, apalagi mereka mau menerima gitu orang-orang di luar Amerika. Berarti kan ini keren nih kompetisi ini. Kompetisi yang nggak jago kandang gitu. Nah, tapi kalau cuma Champions Class ini, kalau cuma ya sesama orang Indonesia yang dia hanya kuliah di luar negeri doang, itu buat saya pribadi itu nggak ada bobotnya. Apa yang menginspirasi? Nah itu buat saya. Anak-anak dulu yang mungkin yang bikin TikTok gitu ya, kayak ngomong kayak, oh berarti anak pinter tuh nggak selalu dia tuh anak culun yang nggak tahu media sosial, yang nggak bisa gaul. Kita bisa belajar loh dari misalnya dari Sandy ataupun dari Safiera bahwa anak pinter tuh juga bisa gaul loh, gitu kayak gitu loh Kak. Jadi lumayan menginspirasi juga dong. Definisi orang pinter menurut kamu apa? Menurut saya orang, kalau saya ya mama kalau salah ya. Menurut saya orang pinter tuh orang Udah takut salah berarti salah. nggak tahu kan, takut nanti bisa aja di komen-komen. Ya, sepengetahuan kamu lah. Kalau dulu waktu masih sekolah, saya mikir kayak orang pinter adalah orang yang paling nilainya bagus gitu, nilainya paling bagus, mungkin ranking 1. Tapi kan makin sekarang gitu, saya mikirnya kayak orang pinter adalah orang yang bisa survive di dunia. Kalau dapat ranking 1-nya nyontek gimana? Ya. Kamu nggak tahu kan dia nyontek atau enggak kan? Enggak, maksudnya yang biasa pinter, emang pinter ini loh Pak, emang kayak pinter nyontek? Enggak, yang emang pinter dari sononya, yang kayak guru. Dari mana kamu tahu? Guru ngasih, enggak maksudnya dari, kan kalau misalnya kita sekelas kan bisa ngeliat itu kan lama kan Pak, biasanya kelihatan kan dari selama pembelajaran itu dia yang kayak, kalau misalnya orang nyontek bisa kelihatan emang nggak ada isinya. Tapi kok selama orang pinter yang bener-bener pinter ranking 1 gitu, misalnya guru ngasih soal nih di depan aja gitu, dia udah langsung kayak, oh Bu nih caranya kesini. Itu dulu saya pikirnya orang pinter kayak gitu. Tapi gara-gara saya kuliah juga gitu ya, jadi saya mikir kayak orang pinter orang yang bisa survive di masyarakat aja sih kalau sekarang gitu ya, menurut saya. Kalau buat saya pribadi ya, kalau di zaman kita sekolah dulu, orang pinter kan yang tadi kamu bilang tuh, yang pinter jawab soal, yang bisa menjelaskan kepada guru di depan kelas. Padahal itu hanya di bidang akademis. Iya. Anak yang pinter di bidang akademis, apakah otomatis mereka pinter di bidang-bidang yang lain? Belum tentu. Nah itu. Jadi definisi orang pinter itu sangat, apa ya, kalau dibilang tuh abstrak gitu. Masih nggak jelas gitu. Karena apa? Karena setiap manusia pasti punya kepintarannya mereka masing-masing yang berbeda. Jadi jangan kita samaratakan. Masalahnya di negeri ini gitu, kita selalu mengatakan orang pintar itu hanya di bidang akademis. Ya, contohnya deh, Putri Aryani. Emang dia anak yang bodoh gitu? Kalau misalnya pendidikan akademisnya itu rendah? Enggak juga. Dia kuat di dunia tarik suara. Itu juga anak yang jenius kalau menurut saya. Tetapi di bidangnya. Nah, maksud saya kita jangan gampang menyamaratakan gitu. Definisi pinter menurut kita kalau di bidang akademisnya nilainya 10 semua. Ya kan kita juga nggak tahu dia dapat nilai 10-nya itu secara jujur atau tidak. Kadang-kadang nilai yang jadi tujuan utamanya, kita mencari 1001 cara untuk mendapatkan nilai angka 10 tersebut. Nggak peduli caranya halal kek, haram kek. Ya. Kayak saya waktu dulu tuh. Ayah saya bilang, mungkin ayah saya capek kali ya, saya nggak pernah ranking 10 besar gitu kan. Gimana nih ya biar Doni bisa ranking 10 besar. Terus ayah saya bilang, ini kejadian di kelas 2 SMA, mau kenaikan kelas kan, ke kelas 3. Doni, kamu kalau misalnya bisa ranking nih 10 besar di kenaikan kelas kali ini, kamu dapat hadiah
jalan-jalan. Jalan-jalan kemana dulu nih, dalam kota apa luar negeri nih, saya bilang gitu kan. Ya udah deh, kamu pilih. Oke ya, deal ya, nah deal. Kan yang penting 10 besar. Udah, saya kan mencari cara. Oh, jadi lo nyontek? Ya kan nggak ini, kan istilahnya nggak ketahuan. Kan kalau nyontek, kalau ketahuan. Ya Allah, jadi lo nyontek? Hah? Jadi lo nyontek? Ya makanya saya jelasin dulu makanya, biar kamu bisa metik pembelajaran. Ya, lo nyontek nggak? Ya, saya belum selesai ngomong, kamu dipotong mulu gimana sih? Kali aja Ya, ya. dengerin dulu, sabar, ya. Belanda masih jauh, oke? Jadi karena target saya itu 10 besar, otomatis kan, dari ranking 1 sampai ranking 10 termasuk, ya, kualifikasinya. Ya. Kualifikasi. Ya, apa? Kualifikasi. Ya, kualifikasinya termasuk. Jadi ya sudah, saya fokus bagaimana nih caranya biar target itu bisa tercapai. Terus? Nah, waktu ujian kenaikan kelas, kan saya lihat dong, kan kadang posisi duduk itu menentukan prestasi. Ya, terus? Ya saya lihat nih, mana nih teman saya yang istilahnya ranking 1 sama ranking 2. Duduknya di mana mereka? Nah, akhirnya karena saya ingin kecipratan ininya, rankingnya, ya udah, saya duduk di samping mereka. Kecepatan jawabannya maksudnya udah. Ya apalagi, kan targetnya 10 besar. Oh gitu, oke. Ya itulah, kalau kita hanya sekedar tujuannya ranking, nilai, itu sangat mudah untuk kita kelabui. Nah, makanya ketika saya bisa duduk di samping anak-anak yang ranking 1 dan 2 ini, ya otomatis lah, ranking saya nggak jauh-jauh beda sama mereka. Ranking 8. Nah itu. Ya. Nah, akhirnya kan target saya tercapai. Saya bisa jalan-jalan. Ya Allah, ya. Nggak itu maksud saya, kalau kita jadi orang tua, terlalu mendewa-dewakan ranking, terlalu mendewa-dewakan nilai, nanti anak-anaknya mengakali. Kalau saya ke anak saya nggak ngomong masalah ranking. Saya tanya, nak, cita-cita kamu apa, nak? Kamu mau jadi apa di masa depan? Tujuan hidup kamu apa, nak? Karena itulah yang akan membuat kamu survive di masyarakat, bukan ranking. Tapi kalau anak kamu jadi dokter, kan emang harus pintar di akademis, kan? Ya, sekarang kalau misalnya itu dibutuhkan, akademis itu dibutuhkan buat cita-citanya, itu why not? Kenapa tidak? Tapi kalau itu nggak dibutuhkan, terus buat apa? Ya nggak? Iya juga sih. Nah itu, jadi kita harus berpikir secara cerdas. Jangan gampang kena hal yang viral, jangan gampang kena sesuatu yang berita hoax. Kita harus telusuri sendiri gitu. Ya, sampai mendalam. Karena apa? Karena jangan sampai isi pikiran kita itu kita tidak isi sesuatu hal yang bermanfaat gitu buat masa depan kita. Karena waktu hidup kita itu sangat terbatas loh, benar nggak? Betul. Kalau kita nggak manfaatkan, kita nggak maksimalkan, kita pikir kalau kita masih muda ini kita muda untuk selamanya. Padahal kita nggak sadar gitu, waktu berjalan terus tiba-tiba kita jadi tua, tiba-tiba kita jadi lansia. Nah, akhirnya kita belum punya prestasi sama sekali. Terus hidup kita kayak numpang lewat doang di dunia ini. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya mau kayak gitu. Enggak sih pastinya. Ya makanya, kalau kita nggak mau, ayo kita cerdaskan diri kita. Karena kita nggak bisa gitu. Kayak berpangku tangan terus berharap misalnya pemerintah ikut campur dalam kehidupan kita, orang-orang di luar diri kita mau bantuin kita, ya ngapain juga gitu. Kita hanya berharap kepada orang-orang yang di luar diri kita. Kita udah fokus kepada diri kita fokus untuk meraih masa depan terbaik kita. Ya, kayak gitu, Pak.